Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B3. Hari ini kami akan melakukan sosialisasi tentang penyakit stroke. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Selamat menikmati. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Untuk klasifikasi stroke dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah stroke iskemik, di mana terjadi gumpalan darah yang menyumbat otak. Kemudian yang kedua adalah stroke hemoragik, di mana terjadi pecahnya pembuluh darah pada jaringan otak. Dan yang terakhir adalah TIA atau Transient Ischemic Attack atau biasa disebut dengan stroke ringan. Ini gejalanya sering terjadi saat pasokan darah ke otak mengalami gangguan sesaat. Angka epidemiologi stroke di Indonesia dalam 12 tahun terakhir, stroke sebagai penyebab kematian terbanyak ketiga dengan angka kematian sebanyak 138.268 jiwa atau 9,7% dari total kematian. Ada 3 gejala dan tanda utama agar penyakit stroke itu dapat dikenali dengan mudah. Yang pertama, dapat dilihat dari wajah kita. Nah, apabila seseorang itu mengalami penyakit stroke, maka salah satu dari sisi wajah kita itu akan terlihat menurun dan tidak dapat tersenyum. Hal tersebut terjadi karena mata ataupun mulut kita itu akan mengalami lemas atau terkulai. Yang kedua, dapat dilihat dari lengan pasien. Apabila pasien tersebut mengalami gejala stroke, maka tanda yang dapat terlihat adalah pasien tersebut tidak dapat mengangkat lengannya sendiri karena pasien mengalami lemas dan mati rasa. Yang ketiga adalah cara berbicaranya. Umumnya orang dengan penderita stroke itu ucapannya itu terdengar tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun orang tersebut terlihat sadar. Menjaga pola makan. Kedua, olahraga secara teratur. Keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol. Kelima, hindari penggunaan nafsa. Stroke bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah, kejang-kejang, panas dan infeksi, masalah miksi dan defekasi, dekubitus, trombosis vena dalam, sulit berkomunikasi, masalah nyeri, dan penurunan kesadaran. Selanjutnya, pengobatan atau penanganan dalam stroke hemoragik bisa diberikan obat-obatan, yaitu seperti obat-obatan untuk menurunkan tekanan di otak, menurunkan tekanan darah, dan mencegah kejang. Contohnya seperti antikoagulan atau antiplatelet. Penanganan selanjutnya dapat berupa operasi. Operasi dilakukan untuk mengurangi tekanan di dalam otak dan memperbaiki pembuluh darah yang pecah. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk video sosialisasi tentang stroke, dan sampai jumpa di lain waktu.